bagimu. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini, karena Dia yang layak kami puji, layak kami agungkan. Haleluya. Terima kasih. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Makasih Roh Kudus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian
pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Ya. Oh, terima kasih Tuhan. Pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami puji, haleluya. Tuhan, pujian bagimu, haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak namamu besar dan layak dipuji, haleluya. Namamu besar dan layak haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami. Dari awal pertengahan Engkau memberkati ibadah kami, mengurapi kami semua, memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, dengan sukacita kita naikkan pujian. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Terima kasih. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Puji Tuhan. Dialah Tuhan dan kekuatan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sukacita, sorak-sorak kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia, sekali lagi, kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, bersama dasar tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, dia Raja. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih. Katakan, dasar dari yang kuharapkan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan. Terima kasih Tuhan. Bukti dari segala yang telah kulihat. Terima kasih. Melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Kita akan pasti menang. Ku pasti menang. Bersama tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang bukan kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranku. Bersama Rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang. Oh, haleluya, bersama tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja, Raja keagungan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Serukan namanya. Haleluya. Dia Tuhan yang besar. Dia Maha Kuasa. Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sukacita, dengan sorak-sorak, naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bentengku taat hutangku, jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Aku takut bersambut di dalamku, walau badai menerpa
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang sekali lagi, amin, haleluya. Makasih Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang berat, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau, sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Nya kepada saya dan saudara begitu besar. Amin saudara. Amin. Haleluya. Naikkan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Haleluya. Naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan saya dan saudara. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dengan apa yang akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dengan kita memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih sekali lagi, Ya Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
menyanyikan pujian ini, jemaat saja. Segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jemaat biarlah menyanyikan pujian ini. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bersama sebuah katakan dengan haleluya. Segala kebaikan-Mu, terima kasih. Segenap hati-Mu menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi. Dengan apa akan ku balas? Terima kasih. Haleluya. Bagi-Mu hati menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Makasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat kita, amin ya. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Mei ini. Ya, luar biasa, waktu cepat sekali berlalu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak sekali yang kita lalui ya. Kita melihat berita-berita Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang COVID itu meningkat ya, karena orang mulai meremehkan ya. Sama seperti di India, yang ditakutkan di Indonesia pun juga sama ya, ketika orang mulai merayakan keagamaan ya. Karena bukan cuma saudara kita aja ya, karena kalau hari libur semuanya kan ikut libur ya. Jadi ketika orang mulai meremehkan penyakit ini ya, lalu akan terjadi pandemi yang cukup besar. Itulah yang terjadi di India ketika mereka merayakan ya hari besar keagamaan mereka, lalu semua berkumpul ya di jalan dan kerumunan tanpa protokol, sehingga mengakibatkan suatu
pandemi yang sangat besar. Ya. Sehingga kalau kita melihat di India, sebuah tragedi ya, banyak orang yang mengantri untuk dibakar dan lain sebagainya. Jadi kita yang ada yang masih Tuhan beri kesehatan, kita tidak perlu takut, tapi juga jangan meremehkan. Amin. Ya, tetap hati-hati, jaga kesehatan ya. Walaupun ada yang udah divaksin 2 kali juga ya, tetap kena ya. Jadi kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara ya. Tetap protokol kesehatan, cuci tangan ya. Tetap berhati-hati. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu banyak hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ya. Ketika seseorang mengalami sebuah masalah dalam hidupnya ya, yang paling sering ya, masalah terjadi itu karena internal ya, bukan dari eksternal. Jadi artinya sebetulnya bagi orang lain dengan ngomong menyakiti, dengan ngomong mengecewakan, itu enggak membuat mereka merasa bersalah. Tapi kita yang menerima kata-kata itu, kita yang menerima perlakuan semacam itu, dan kita tidak bisa menerima dan kita menjadikannya sebuah masalah, ya tentunya itu masalah yang membuat adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya karena kita memang nggak bisa mengatur mulut orang lain, kita nggak bisa mengatur tingkah laku orang lain, ya. Tapi kita bisa mengatur emosi kita bisa mengatur diri kita, ya, untuk menyikapi hal itu, ya. Jadi saya mau katakan seperti ini, kita bisa memaksa diri kita untuk menghormati orang lain, amin, ya. Kita bisa maksa, ya. Meskipun kelihatannya kita meremehkan, kita bisa maksa diri kita. Ayo hormati dia ya. Tapi yang tidak bisa kita lakukan adalah kita memaksa orang itu untuk menghormati kita, ya. Jadi saat agama kita dihina, keyakinan kita dihina, ya. Saya nggak bisa memaksa dia untuk menghormati keyakinan saya. Tapi saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati orang itu. Amin. Ya. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan, adalah ketika dia menjaga hatinya, ya, karena Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara ya, semua masalah yang terjadi itu tergantung respon yang dari dalam, ya. Semua bisa aja datang sama kita, semua bisa aja terjadi sama kita, ya, hal yang terduga, yang tidak terprediksi maupun yang bisa kita duga, ya, semua itu bisa kita analisa, lalu kita katakan sama diri kita, ayo siap-siap menerima ini, ya. Kita tahu orang ini mau menjelekkan kita, ayo siap-siap diriku, siap-siap hatiku, siap-siap, ya. Supaya hal itu tidak bisa merusak kerohanian kita, ya, dan lain sebagainya. Kita baca dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 39. Lukas 23 ayat 33 sampai 39, kita baca ayat ini secara bergantian. Ya, saya ayat 33, Bapak Ibu Saudara 34, selanjutnya sampai ayat yang 39 ya. Lukas 23 ayat 33, saya duluan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Atau kata lainnya yang bernama Tengkorak ini Golgota, artinya Bukit Tengkorak. Kenapa dinamakan Golgota atau Bukit Tengkorak? Karena bukit ini biasanya memang dipakai untuk tempat menghukum mati seseorang, ya, apalagi hukuman salib. Jadi ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34.
35. Orang banyak berdiri di situ melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. 39. Seorang dari penjahat itu yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Kembali ke ayat yang ke-34. Jadi kita melihat ya, di sini Tuhan Yesus bahkan sampai di akhir hidupnya ya, mati sebagai orang hukuman. Bapak Ibu Saudara, kadang dari kita banyak seperti ini ya. Aduh, matinya kok kecelakaan ya, pasti dia nggak berdoa. Aduh, kok mati karena bencana alam ya, pasti dia nggak minta pertolongan dari Tuhan. Aduh, matinya kok dibunuh orang ya. Aduh, dia pasti nggak berdoa karena dia nggak minta keselamatan dari Tuhan. Aduh, kok matinya karena ini ya. Aduh, kok matinya karena ini ya. Perlu kita ketahui satu hal, bahwa seseorang dilihat dan dinilai oleh Tuhan bukan pada waktu dia meninggal. Amin. Ya. Bukan cara dia meninggal, tapi bagaimana cara dia menjalankan kehidupannya. Jadi orang mau mati dengan cara apapun itu sudah jalan hidupnya, kecuali bunuh diri. Ya. Kecuali bunuh diri. Ya. Jadi semua orang mau mati dengan cara sakit penyakit. Wah, orang meninggal karena penyakit, emang dia gak berdoa? Oh, dia sudah berdoa. Tapi begitu cara Tuhan memanggil dia. Ya, ada yang meninggal kena COVID, kita nggak bisa salahkan dia karena dia nggak berdoa. Karena Tuhan nggak mengantar dia sehingga dia kena penyakit itu. Saat orang meninggal kecelakaan, kita juga tidak bisa menyalahkan orang itu. Wah, mungkin dia tidak berdoa, tidak. Tapi dari keseluruhan semuanya itu, ya, saat Tuhan Yesus mati pun karena disalib, masa kita mau mengatakan, wah masa sih Tuhan Yesus nggak bisa lepas dari hukuman? Wah masa sih murid-murid Tuhan Yesus nggak berdoa untuk hal itu? Nah, jadi sekuat-kuatnya kita berdoa, ya, semaksimalnya kita berdoa, semampunya kita berdoa. Kita semua, kita tidak percaya takdir Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita tahu apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saya dan saudara. Entah kita nanti dipanggil pulang dengan cara apapun, kita harus siap. Amin. Ya, kita nggak tahu usia berapa kita dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu dengan cara apa Tuhan memanggil kita. Ya, tapi kalau kita masih hidup dan bernafas saat ini, kita mau pakai kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi jangan melihat seseorang dari cara dia meninggal. Tapi bagaimana cara dia hidup, cara dia memberi dampak, cara dia memberi buah, cara dia menjadi berkat. Itu yang harus kita lihat, sama seperti Yesus ini. Ya. Wah, dia diejek, Tuhan, kamu kan raja orang Yahudi katanya. Gimana kamu menyelamatkan orang lain sedangkan kamu menyelamatkan dirimu saja, kamu tidak bisa. Wah, begitu banyak ejekan yang Tuhan Yesus terima, bahkan dia ditelanjangi ya. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 2, teologi kenosis, bagaimana Tuhan Yesus mati karena dia mengosongkan dirinya, dia menjadi seorang hukuman, dia menjadikan dirinya rendah, lebih rendah dari siapapun, ya. Dia raja di atas segala raja. Wah, kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seseorang yang begitu luar biasa. Dia bangkit dari kematian, kemudian kematian tidak bisa menguasainya lagi. Bahkan dia naik menyediakan rumah buat saya dan saudara. Amin. Tuhan katakan nanti saat rumahnya selesai, kamu tak panggil ya. Amin. Mau dipanggil Bapak Ibu Saudara? Ya. Amin. Mau dipanggil? Garuk-garuk paha. Josek, Bapak Ibu Saudara, jangan terlalulah mencintai dunia ini, ya, amin. Kita terlalu mencintai dunia, bagaimana kita mau mencintai Tuhan? Kita kan
Banyak sekali firman Tuhan katakan kita ini cuma numpang, kita ini cuma sementara, kita ini cuma ya, karena itu fana ya. Fana itu sementara, sifat menyenangkan yang sementara. Jadi jangan terlalu mencintai dunia ini ya. Tapi saat kita mengenal Tuhan Yesus Kristus ya, keselamatan itu dimulai bukan saat kita meninggal nanti, tapi detik ini juga. Saat kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang memulai keselamatan kita. Kita sedang memulai kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Karena itu kita harus punya pola pikir yang seperti Tuhan Yesus. Ini yang dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka tahu enggak, mereka sedang menghukum orang yang benar, yang di dalamnya tidak ada kesalahan. Ya, mereka tahu. Ya. Kadang kita tahu seseorang enggak berbuat salah, tapi karena kita enggak suka sama orang itu, sehingga kita memakai trik, kita memakai prinsip-prinsip iblis untuk menjatuhkan orang-orang tersebut. Lihat, ya. Bagaimana ketika berita sukacita disampaikan, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika berita bahagia disampaikan, orang mengatakan, wow puji Tuhan luar biasa. Itu kadang, ya, orang ini kok iso sugih, palan gak lapo-lapo. Ya, wah lagi ngetren. Wah iki, babi ngepet iki. Ya. Gak tahu lo keluar rumah, ya. Kok hidupnya, pasti, waduh ya. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara, menggiring opini. Wah ini, ya kalau di Manado enggak ada babi ngepet ya. Semua babi habis, jadi babi tore, babi putar ya, babi kecap, enggak ada ya. Kalau di Jawa aja cukup terkenal ini tren babi ngepet ya. Gak ngapa-ngapain loh. Ya. Kok bisa? Aduh, coba Bapak Ibu Saudara. Saat orang gak suka sama kita, itu ceritanya ada aja. No, ya. Tahu gak? Winginane. Waduh, kalau udah ngomong winginane. Dulu, palan udah 2 tahun lalu, dibilang winginane. Baru loh, wah. Kalau orang gak suka sama kita itu ada aja. Ya, dan itu yang Tuhan Yesus alami. Ketika dia dihina, ketika Tuhan Yesus cuma punya prinsip satu. Bapa ampunilah mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka gak tahu apa yang mereka berbuat. Ketika orang benci nemen sama Yesus, bahkan seorang penjahat yang lebih kejam dari Yesus, Barabas. Tuker aja ini sama Barabas. Dosanya ini udah kenemenan. Bayangkan dosa apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mujizat yang dilakukan. Kebesaran kuasa Allah yang dilakukan. Tapi gini, kita lihat. Tuhan Yesus yang hidupnya perfect aja. Tuhan Yesus yang hidupnya sempurna. Tanpa ada cacat celah. Dijatuhkan sama orang-orang yang. Apalagi saya dan saudara. Mungkin hidup kita punya banyak celah untuk orang mau menjatuhkan kita. Mungkin hidup kita banyak sekali kekurangan. Ya, sehingga orang menjelekkan kita. Orang mau menjatuhkan kita. Tapi kita harus punya prinsip yang Tuhan Yesus miliki. Walaupun kita disakiti, justru itu kesempatan terbaik bagi kita untuk memberkati orang itu. Amin. Tuhan, kenapa sih hidup saya sial banget? Masalah datang silih berganti. Saya mau katakan bahwa itu adalah kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk bekerja memakai kehidupan saya dan saudara untuk menyatakan kuasa kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara ya. Banyak di antara kita ya. Hidup kita itu hina, tapi hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kita menghinakan orang lain yang hidupnya sudah dimuliakan oleh Tuhan.
Ya. Jadi kita ikuti teladan Yesus. Kita ikuti prinsip Tuhan Yesus bagaimana hidupnya tetap bisa mengubah banyak hidup orang lain. Sekalipun ya dia dalam keterbatasannya ya sebagai manusia, tapi dia Allah juga 100%. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan tugas keselamatannya sampai akhir. Karena begitu besar kasihnya kepada saya dan saudara. Kepada kita semua, kepada dunia ini. Amin. Ya, sehingga dia menyerahkan dirinya sendiri sebagai anaknya yang tunggal. Dia mati di atas kayu salib. Menjadi saya, menjadi saudara. Kita yang seharusnya dihukum, tapi dia mengambil penghukuman itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita banyak bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan Yesus tentunya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi ejekan orang lain. Dia menghadapi fitnahan orang lain. Ya, tetapi Tuhan Yesus pun tidak mau menjadi hakim atas orang lain itu. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menyikapi adalah dengan dia berdoa. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka lakukan. Ya, jadi kita mau belajar. Selanjutnya, dari siapa sih kita belajar? Dari siapa sih kita belajar? Ya, kita buka dalam kitab Ayub. Ya. Jadi dalam perjanjian lama, dikatakan kehidupan Ayub itu sial. Ya. Menderita, bukan cuma anak istri yang meninggal. Istrinya enggak, bukan cuma anak-anak, pekerjaan. Ya, tapi dia mengalami sakit penyakit dan perjanjian lama itu menggambarkan Ayub itu sebagai Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Ya, penderitaan yang Ayub lakukan, ya, bagaimana dia ditinggalkan oleh teman-temannya, ya. Teman-temannya datang untuk menghakimi dia. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai 9. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak ya. Ayub pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis. Bayangkan. Kelihatannya bagi kita paradoks ya. Dikatakan apa? Firman Tuhan kepada lu. Iblis ini kok nerima firman Tuhan ya. Kadang kita baca garuk-garuk, loh. Gimana sih ini ya? Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita baca ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, Ayub. Yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat 4. Jadi kita bisa bayangkan di sini, loh, iblis kok punya chance buat ngobrol sama Tuhan ya. Perlu kita ketahui bahwa masa sih Tuhan kita yang suci, Tuhan kita yang tulus, Tuhan kita yang adil, dia menciptakan iblis. Apakah Tuhan menciptakan iblis? Enggak. Tuhan menciptakan malaikat. Akhirnya malaikat yang memberontak dihukum, dia menjadi iblis. Jadi saat kita hidup saat ini Bapak Ibu Saudara ya, pemuda remaja 1 bulan ini membahas tentang persatuan. Ya, yang saya mau sampaikan di pemuda ya, jangan sampai kita menjadi alatnya iblis, kita dipecah belah, kita saling bertengkar, kita saling beda prinsip enggak apa, tapi saudara tetap saudara dalam Tuhan masih tetap, amin. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini kalau memecah belah, kita mulai undur dari suatu komunitas. Kita itu dipakai iblis menjadi alatnya dia untuk merusak sebuah komunitas. Untuk merusak sebuah keluarga. Untuk merusak di dalam gereja bisa jadi. Untuk merusak di dalam pekerjaan, bisa jadi. Ya. Karena itu kita anak-anak Tuhan, kita harus bergandeng tangan. Karena kita dikatakan kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Tuhan adalah kepala kita dan kita adalah bagian-bagiannya. Kita berbeda fungsi tapi tetap satu tubuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi iblis itu udah ada dari kitab Kejadian, bahkan dari Alkitab belum ada. Iblis itu udah ada. Jadi jangan sok kuat saat kita menghadapi siasat iblis. Kita harus menggunakan kelengkapan senjata Allah.
yaitu firman Tuhan. Amin. Ya, seringkali kita menganggap kita mampu. Kita menghadapi iblis dengan pergi ke temannya iblis, yaitu dukun. Ya bos ya. Menghadapi iblis pergi ke dulure iblis ya. Mbah, aku minta ya supaya iblis seneng. Tak permain orang gitu. Udah tahu usaha kita didukuni orang nggak rame, sepi. Kita malah pergi ke paranormal, tanya feng shui. Ya ini kanopimu sih salah, nutupi sinar matahari. Harusnya tokomu itu nggak ngadep sini, etalasenya itu letter U. Ya, ini gini. Iblis tambah senang. Wah, nggak doa kamu, nggak puasa ya. Uang berpuluhan kamu kasih ke dukun. Wah, tambah senang ya. Tambah senang akhirnya kamu sakit juga kan, sesak napas. Nah itu sirkulasi udara. Waduh mulai dah. Kita udah mulai kemakan sama tipu muslihat iblis. Karena memang dia sudah ada dan kita nggak mau mengandalkan Tuhan. Ini. Iblis ngobrol sepertinya sama Tuhan. Ya. Sepertinya Tuhan memberikan kesempatan buat iblis. Ya. Kamu nyoba menipu saya untuk mencelakai Ayub. Tapi Tuhan tahu karakternya Ayub. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya. Gantinya nyawanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ketika cobaan pertama. Ujian yang dihadapi oleh Ayub adalah dia kehilangan anaknya. Lalu Ayub kehilangan hartanya. Ayub kehilangan tempat pencahariannya. Ayub kehilangan tempat kerjanya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Itu kehilangan pertama yang dialami oleh Ayub. Dan Bapak Ibu Saudara kalau baca Ayub pasal 1 dikatakan. Orang akan menyerahkan semuanya ganti hartanya. Lalu yang kedua dikatakan kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya gantinya nyawanya. Demi menyelamatkan nyawa. Kadang orang rela mengorbankan orang lain. Tapi kita lihat Ayub ini ya. Nyawaku ini punya Tuhan. Semua hartaku juga punya Tuhan. Kalau kita baca kembali lagi ke Ayub pasal pertama. Ayub pasal pertama ayat yang terakhir. Ayub pertama ayat terakhir ya. Ayub pasal 1 ya. Ayat yang 20 kita baca. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama orang yang gak menyayangkan apapun dalam hidupnya. Ya, harta hilang, anak-anak mati. Ya, iblis tahu Ayub ini kuat. Dia serang anggota keluarganya. Iblis serang anggota. Dia serang hartanya. Ya, bahkan dikatakan pasal pertama tiap pagi Ayub ngasih persembahan sama Tuhan. Jangan-jangan anakku nanti berdosa. Tuhan ampuni anak-anakku. Tiap pagi Ayub ngasih korban buat Tuhan. Ayub kuat, anak-anaknya gak kuat. Pegawai-pegawainya gak kuat. Ketika Ayub kena masalah ya. Wah, dengan telanjang kok aku keluar dari kandungan ibuku. Bahkan nama aku gak punya. Harta apapun aku gak punya. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi ke Ayub 2 ayat 4. Jadi orang yang gak menyayangkan nyawanya sendiri. Mau dengan apa lagi dicobai? Coba. Gak ada. Iblis gak ada kesempatan celah sedikit pun untuk mencobai Ayub. Lalu ya ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Iblis memprediksi bahwa Ayub akan jatuh. Ketika Ayub mulai sakit. Karena apa? Karena ketika hartanya habis, anaknya meninggal. Gak membuat Ayub goyah. Tapi ketika masalah sakit penyakit ini datang. Ulurkanlah tanganmu. Jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wah, iblis
ngasih kepastian. Ya, bayangkan Tuhan aja dipasti-pastikan. Ya, Tuhan udahlah ulurkan tanganmu, jamah tulang dan dagingnya. Ia Ayub pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bayangkan iblis saja ngasih kepastian. Ini Ayub kalau menderita dia pasti mengutuk Tuhan. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan apa? Maka firman Tuhan kepada iblis. Bayangkan. Nah, ia dalam gua hanya sayangkannya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Yang selalu mencobai adalah iblis. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan supaya dia melihat kadar iman kita. Emas itu diuji supaya kelihatan kadarnya itu berapa karat. Dia dipanaskan, dia dihancurkan, dia dilelehkan supaya kelihatan kadarnya. Berapa karatnya dia. Nah, firman Tuhan datang kepada iblis. Ayub dalam kuasamu. Wah, bayangkan ngeri gak Bapak Ibu Saudara. Nih ya, Ayub. Cuman sayangkan nyawa. Iblis bisa mengambil semua yang kita miliki. Tapi dia tidak bisa mengambil nyawa kita. Amin. Jadi kalau ada orang mati. Loh kenapa kok dia meninggal? Waduh. Disuruh kuntilanak. Kok mati? Waduh. Ditindisi genderuwo. Ya. Itu cerita bodoh dan lebih bodoh lagi kalau kita percaya. Ya. Nah, iblis itu tidak bisa mengambil nyawa. Jadi kalau kita lihat film horor. Tapi kalau orang dihantui dengan perasaan seperti ini. Waduh, aku didukunin. Wah, kita sakit-sakitan terus, kita mikiri terus. Sehingga imun tubuh melemah, semua sakit penyakit masuk, akhirnya kita meninggal. Itu bisa jadi. Karena iman kita kurang. Nah, ini iblis bilang. Tuhan bilang. Oke. Ya, Ayub dalam kuasamu, ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpa Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu ke kepalanya. Wah, Ayub kena bara. Dalam bahasa lainnya dikatakan borok ya, borok. Seperti bisul, nana yang pecah-pecah dan lain sebagainya ya. Ayat yang ke-8 dikatakan ya, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Bayangkan. Karena guatel ya, Bapak Ibu Saudara pernah gak punya luka ya. Lukanya itu sakit, tapi pinggirnya itu gatel. Karena kulitnya itu udah meradang ya. Udah radang gitu ya karena luka. Waduh. Apalagi anak kecil misalnya kalau digigit nyamuk. Dia gatel, digaruk aja sampai luka. Ketika luka, kulitnya menjadi radang, infeksi. Pinggir-pinggirnya kan gatel. Wah, digaruk terus ya. Digaruk kan enak kadang ya, cuma pinggirnya digaruk dikit-dikit kalau kita gatel gitu ya. Tapi ini parah, ini penyakit. Wah, Ayub ngambil beling, dia garuk lukanya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Ya, maka berkatalah istrinya kepadanya. Wah, istri Ayub bilang sama Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan Ayub udah berjuang. Waktu kaya istrinya gak pernah marah. Waktu Ayub jatuh miskin kena sakit, istrinya bilang, aduh Yub, mati ya, kutuki Tuhanmu. Wah, bayangkan. Perasaan seorang suami gimana kalau istrinya kayak gitu. Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi firman Tuhan katakan, dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus, Ayub ketika ada pencobaan, masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Mereka tidak berbuat dosa.
Bapak Ibu Saudara, kadang kita dalam kehidupan ini, waduh, begitu menderita, begitu sakit. Gak ada yang bisa kita lakukan. Aduh Tuhan, mau ngapain saya ini? Mau kemana-mana udah gak bisa. Ya. Usaha kita, waduh, udah Tuhan usahaku stuck. Kesehatanku stuck. Gak ada yang bisa kita lakukan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ayatnya yang terakhir. Dalam Kisah Para Rasul 16, 25 sampai 26. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25, 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang dilakukan Paulus dan Silas, ya, gak ada no way out, gak ada lagi jalan lain. Mereka bilang, mungkin Paulus bilang sama Silas, Las, kita mau dihukum mati. Silas bilang sama Paulus, ya udah mati aja kita. Kita mau ngapain ini? Ya, ini terjemahan saya aja. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan. Ayat 25. Ya. Ayat 25 dikatakan. Kisah 16, 25. Ya. Kira-kira tengah malam, Paulus Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bayangkan, bahkan dalam kesengsaraan pun Tuhan memakai kehidupan Paulus dan Silas untuk orang lain mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita merasa gak ada jalan keluar lagi. Ya, kita merasa aduh Tuhan udah mentok ini. Tapi kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Kita naikkan coba pujian. Ku bersyukur Bapa. Ya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Enggak, musik singer enggak usah maju dulu ya. Kita naikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan, ya, ketika tengah malam, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ya.
Pernah nggak kita bangun jam 2 tiba-tiba kebangun gitu aja ya. Kebangun gitu aja. Jam 3, jam 4 ya. Tiba-tiba kita bangun. Ya. Loh, bangun. Kadang yang kita lakukan apa? Ngeliatin HP, ngeliatin medsos mungkin. Lalu lanjut tidur lagi. Kadang Roh Kudus bangunkan kita di waktu-waktu seperti itu. Supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Amin. Kadang kita kebangun tapi kita harus peka. Aduh, tiba-tiba kok kebelet pipis ya. Kok gak bisa tidur lagi ya, nganggur ya. Justru itu waktu yang berkualitas di mana gak ada orang yang ngeganggu kita. Kita gak diganggu sama urusan kerjaan. Ya. Dan next kalau kita baca ayat ini 26 dikatakan. Ya. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Malang gempa 7 skala Richter. Itu tidak terjadi apa-apa di kota Malang. Di Malang Selatan bangunan mulai runtuh. Kita tahu ini sendi-sendi penjara. Penjara bukan terbuat dari kayu, terbuat dari besi. Pasti itu gempa yang sangat hebat di atas 7 skala Richter mungkin. Tetapi mujizat gempa bumi ini terjadi ketika Paulus dan Silas ngapain? Apakah mereka waktu dengarkan khotbah? Apakah ketika Paulus dan Silas pasrah bilang ya Tuhan gimana lah terserah Tuhan. Apakah ketika malaikat Tuhan karena mereka gak bisa bebas. Kenapa mujizat gempa bumi itu bisa terjadi? Karena Paulus dan Silas mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kadang Bapak Ibu Saudara kita, aduh Tuhan mentok anakku ini udah gak bisa diapa-apain. Bandelnya setengah mati. Aduh Tuhan kerjaanku ini udah mati, udahlah. Saya udah umur segini, mau kerja apa lagi saya? Udah stuck, saya gak bisa ngapa-ngapain. Aduh Tuhan suamiku ini udah gak bisa berubah. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Aduh Tuhan dah, hidup saya mungkin cuman mentok. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak. Kuasa Tuhan masih dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Efesus 3 ayat 20, Tuhan dapat jauh melakukan lebih banyak dari yang kamu doakan atau kamu pikirkan. Walaupun kita merasa Tuhan gak mungkin, Tuhan gak bisa. Tapi Tuhan katakan, kamu bisa, kamu mampu. Amin. Kita naikkan kuasamu terlebih besar. Kita bangkit berdiri. Pemain musik maju. Kuasamu. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Menolong hidupku. Janjimu ya Tuhan, pulihkan
sakit penyakit, masalah dalam keluarga kita, masalah dalam pekerjaan kita, kita angkat tangan kita katakan Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Saat kita mengangkat tangan kita, yakin dan percayalah Tuhan akan turun tangan menolong kita. Masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu kita berserah penuh kepada Tuhan. Meskipun secara logika manusia tidak mungkin lagi pekerjaan saya berkembang, tidak mungkin lagi suami saya, istri saya bisa berubah, gak mungkin lagi anak saya yang nakal bisa berubah. Tapi ketahui satu hal, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Pada saat ini Tuhan, Engkau jamah kami, sembuhkan kami yang sakit di dalam nama Yesus. Ya, berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan, pulihkan secara total, tahirkan dia Tuhan. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan, pelayanan yang harus dilakukan. Karena itu Engkau jamah sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Bahkan bagi kami semua di tempat ini juga Tuhan, masih banyak Tuhan yang harus kami lakukan. Masih banyak saudara-saudara kami yang harus kami menangkan. Masih banyak tetangga kami yang harus mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup kami, berkati hidup kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkuasa memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan pagi hari ini kami boleh belajar dari hidup Tuhan Yesus. Kami boleh belajar lewat hidup Ayub. Sekalipun banyak masalah datang silih berganti, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengampuni sesama kami. Kami tidak ingin menyalahkan situasi kondisi di sekitar kami, tapi kami mau mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahkan seperti Paulus dan Silas, dalam keterbatasan logika mereka, keterbatasan tubuh mereka, sekalipun mereka dikurung, tapi masih ada satu hal yang tidak bisa mencegah mereka, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang mau kami lakukan setiap hari dalam hidup kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami juga akan berkorban untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tempat ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami akan berkorban dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan penyembahan. Ada mujizat dalam bersyukur. Ya, persembahan bisa dijalankan, kita naikkan pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan, tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Kita akan lanjut menyembah Tuhan. Sebelum itu pengumuman Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Gembala masih di rumah sakit ya. Kita bantu doa. Puji Tuhan kemarin sudah lepas infus ya. Dan dokter bilang Pak Pendeta supaya belajar jalan ya. Puji Tuhan Papa semakin segar dan pulih ya. Jadi kita bantu doa, tetap bantu doa ya supaya sembuh. Saya yakin dan percaya
pemulihan yang cepat pun karena bantuan doa Bapak Ibu Saudara sekalian ya yang memperhatikan. Banyak jemaat tiap hari telepon ya. Ada yang video call juga ya. Jadi Bapak Gembala itu juga ya kadang mungkin ya malu juga ya karena dipasangi infus ya. Cuma di WhatsApp jadi bantu doa Bapak Ibu Saudara ya. Perhatian dari Bapak Ibu Saudara itu sudah sangat berarti bagi kami ya. Doa yang dinaikkan ya. Jadi doakan supaya minggu ini bisa mungkin keluar dari rumah sakit tapi tetap menunggu arahan dari dokter ya. Lalu pengumuman yang penting juga Bapak Ibu Saudara tanggal 13 ya. Tanggal 13 kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara karena ini protokolnya cukup ketat ya. Juga bertepatan dengan Idul Fitri. Ya. Jadi daripada Bapak Ibu mudik mending kita beribadah. Jadi di Almahera itu Bapak Ibu Saudara ya, sekeluarga bisa duduk bertiga, yang tidak bisa duduk berdua, yang terlambat nanti mungkin duduknya agak di luar ya, karena kita juga sesuai dengan protokol. Jadi kita akan mulai TED jam 8 hari Kamis ya. Akan mulai TED jam 8 dan akan berakhir jam 9 ya. Jadi yang WL pun waktunya 20 menit, yang firman pun juga waktunya terbatas ya. Karena protokolnya cukup ketat ya, karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim pun juga sholat id dengan protokol ya. Kita pun beribadah juga dengan protokol yang berlaku. Jadi hari Kamis mohon jangan terlambat ya, kita mulai tepat waktu, kita selesai tepat waktu ya. Juga dengan protokol-protokol yang ada, itu hari Kamis. Dan mulai hari Kamis kita doa puasa bersama Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Dalam doa dan puasa ada kuasa. Amin. Ya. Jadi mulai hari Kamis tengah malam TED jam 12 kita puasa. Hari Kamis itu kita puasa ya. Kita tutup bersama di pastori ya. Atau Bapak Ibu Saudara mungkin takut naik motor, takut naik mobil ngelieng gitu ya. Bisa minum teh manis dulu, makan bubur dulu ya. Di pastori ya, baru bisa kita makan sama-sama ya. Atau nanti bisa buka puasa aja dulu di rumah ya, baru kita doa bareng ya. Jadi setiap jam 12 malam kita puasa ya. Jadi sahur kita jam 10 malam ya. Ya. Tapi janganlah makan banyak-banyak gitu ya. Sakit perut ya, tambah diare gitu ya, tambah batal puasa ya. Jadi kita mau puasa ya. Jadi ya kita sahur tuh jam-jam 7, jam 8 ya. Jam mungkin mulai tengah malam kita mulai minum teh manis ya. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara pagi ya. Jangan ditukar-tukar jam puasanya ya. Lalu jangan alasan ya. Kok enggak doa, lemes puasa. Istri tanya ke suami ya, "Pak kok lemes saya? Puasa aku jok diganggu, tidur." Mendingan siram aja ya. Kalau model kayak gitu disiram aja suruh batal puasanya ya. Tuhan Yesus bilang, saat kamu berpuasa minyaki rambutmu ya. Basahi bibirmu, tapi jangan ditelan airnya ya. Cukup dibasahi. Kita pura-pura basahi ini dilek dikit-dikit. Tuhan tahulah saya tenggorokan. Nah, gak usah kalah-kalah lah sama Tuhan ya. Jadi kita doa puasa bareng. Amin ya. Ya, jadi kalau kita doa puasa, kewajiban kita jangan ditinggalkan. Pekerjaan tetap maksimal ya. Teman-teman pengerja tanya lu, mana kok gak kerja? Puasa tante, ngapain? Ya, doa. Doanya berlutut gini. Ya, berlutut kepalanya di bawah ya. Dari jam 12 siang selesainya jam 4:30 gitu, waktu tutup puasa. Duh, selesai puasaku. Nah, bukan ya. Jadi kita yang berpuasa tetap bekerja ya, bukan pengerja yang sekarang dulu ya. Sekarang enggak,
Enggak ada beda. Enggak lah, enggak ada ya. Sidang jemaat pun saat kita berpuasa, kita tetap jadi berkat, tetap bekerja maksimal. Amin. Saat kita berpuasa itu organ tubuh itu mereproduksi ulang ya, mengeluarkan hormon. Jadi puasa itu baik ya. Jadi demikian pengumuman ya, mulai Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu kita doa puasa. Minggu mungkin ya skip puasa lah ya, acara keluarga, lebaran, ketemu tetangga kan ya. Ketemu tetangga ya, ayo makan kue ya gantian. Kemarin ibu yang puasa, sampean yang puasa, sekarang saya yang puasa ya bilang gantian ya. Lalu lanjut lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu lagi ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu ya, lanjut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi ya. Jadi itu setiap hari kita berpuasa dan setiap hari kita berdoa di pastori ya. Jadi demikian pengumuman, tidak ada pengumuman lain lagi. Sampai bertemu hari Kamis di Gedung Paulus ya. Halmahera jam 8 pagi untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap sorenya kita berdoa di pastori. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian segala kemuliaan. Segala
bagi Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian ucapan syukur hanya pada Engkau. Terima kasih sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati usaha pekerjaan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan kami. Kami diberkati untuk kami menjadi berkat Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi pekerjaan Tuhan. Dan bagi di mana kami tempat, di mana kami berada, kami ingin menjadi garam dan terang-Mu Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan keluarga kami. Mungkin ada yang mulai undur, mungkin ada yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan, Kau pakai hidup kami. Biarlah lewat hidup kami mereka boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Berkati Tuhan kesehatan kami. Kami berdoa bagi sana saudara kami yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan kami dari segala bakteri, virus, sakit, penyakit apapun Tuhan. Jauhkan di dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada roh gelap, kuasa kegelapan Tuhan. Roh-roh jahat hinggap dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Sehingga keluarga kami mulai tercerai-berai. Mungkin usaha kami mulai sepi. Saat ini kami berdoa Roh Kudus yang bertahta dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang bertahta dalam keluarga kami. Dalam pekerjaan kami. Kami usir setiap roh jahat, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari. Kami yakin kami semua diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Hantar kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Tidak kurang dari suatu apapun dan nama Tuhan dipermuliakan. Angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Keselamatan dari Allah Anak. Penyertaan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Pada saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu hari Kamis jam 8. Tuhan Yesus memberkati.